Renungan Harian Katolik, Sabtu 11 Oktober 2025. Kebahagiaan sejati. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melihatnya. Lukas bab 11 ayat 28. Saudara-saudara, ikatan kekerabatan atau hubungan keluarga tidak menjamin setiap kita untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Setiap pribadi dapat saja memiliki cara pandang dan pilihan hidup beriman yang berbeda-beda meskipun masih memiliki hubungan keluarga. Namun, kita dipanggil untuk mengupayakan hidup bersatu dalam keluarga dan lingkungan hidup lainnya. Bersama mereka kita menjadi tempat yang terutama bagi bertumbuh kembangnya nilai-nilai kerajaan Allah. Dengan perannya yang sangat penting dan mendasar itu, keluarga disebut juga gereja kecil. Dalam keluarga, kita mengenal iman, belajar berdoa, dan bertumbuh dalam keutamaan hidup Kristiani. Hubungan orang tua dan anak begitu dekat sehingga satu sama lain saling mempengaruhi dalam hidup. Tentu saja orang tua juga menjadi bangga ketika anak-anaknya mencapai keberhasilan dalam hidup. Pasti tidak ada orang tua yang tidak bangga dengan keberhasilan anaknya. Dalam Injil hari ini, Yesus dipuji oleh seorang perempuan atas perbuatan baik yang dilakukannya. Perempuan ini langsung berseru dan mengucapkan, "Berbahagialah ibu yang mengandung dan menyusui engkau." Wajarlah ibu ini mengucapkan hal itu karena dia sendiri, seorang perempuan, pernah mengalami kebanggaan dengan anaknya. Ia tahu benar perasaan seorang ibu jika anaknya menjadi orang yang baik. Tetapi Yesus memiliki pandangan yang berbeda dengan perempuan tersebut. Bagi Yesus, yang berbahagia adalah mereka yang setia melakukan kehendak Allah. Kebahagiaan besar dirasakan oleh seorang ibu ketika ia melahirkan anak dengan selamat, kemudian mendidiknya sehingga anak itu menjadi hebat. Sebaliknya, seorang ibu akan malu jika ia tidak mampu melahirkan anak dengan selamat dan tidak mampu mendidik anaknya dengan benar. Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Namun, bagi Yesus, ternyata ada yang lebih berharga dari seorang ibu yang menyusui, yaitu mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Tidaklah salah kita sebagai orang tua berbangga di hadapan keluarga lain bahwa anak-anak kita sudah menjadi orang besar, terhormat, berkecukupan, dan sukses. Jerih payah dan pengorbanan sebagai orang tua terbalaskan dengan hidup anak-anak yang baik dan berhasil. Namun, kebahagiaan seperti ini tidak dapat dibandingkan dengan kebahagiaan sejati karena mendengarkan dan memelihara firman Allah. Firman Allah adalah sumber sukacita yang tidak hanya untuk hidup di dunia ini, tetapi terutama membawa orang pada keselamatan kekal. Setiap orang mengharapkan agar hidupnya bahagia. Namun, cara pandang orang tentang kebahagiaan dapat berbeda-beda. Ada orang yang melihat kebahagiaan dilekatkan pada kedudukan, jabatan, dan harta benda. Namun, kebahagiaan yang demikian tidaklah kekal, karena itu semua hanya dapat dirasakan saat hidup di dunia. Setelah meninggal dunia, semuanya harus ditinggalkan. Kebahagiaan sejati tidak terbatas di dunia, tetapi bersifat kekal
Karena itu, kebahagiaan sejati tidak tergantung pada segala yang kita miliki di dunia ini. Kebahagiaan sejati bersumber dari keserasian hati, pikiran dan tindakan dengan kehendak Allah, dan kita dapat tahu apa kehendak Allah dari setiap firman Allah yang kita renungkan. Semakin kita rajin merenungkan firman Allah, maka semakin firman Allah hidup dalam diri kita. Firman Allah akan menjadi lentera yang akan menuntun jalan hidup kita menuju keselamatan. Maka dengan firman, hidup kita diarahkan pada kebenaran dan akhirnya mengalami persatuan dengan Allah sendiri. Jika kita sudah mampu merasakan kehadiran Allah dan hidup kita selaras dengan kehendak-Nya, maka kita benar-benar orang yang mengalami kebahagiaan sejati. Yesus, hanya di dalam Engkau ada kebahagiaan sejati. Kami sungguh bersyukur karena Engkau berkenan memilih kami menjadi milik-Mu. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.